Apa yang akan Anda lakukan kalau ada orang yang mengancam mau sebarin video pribadi Anda ataupun foto-foto pribadi yang tidak pantas untuk dilihat oleh publik? Saya akan bagikan solusinya. Tapi sebelum itu, saya akan jelasin bagaimana para penjahat melakukan modus seperti itu. Pertama-tama, biasanya pelaku kontak Anda akan bilang kalau dia punya video pribadi Anda. Dia akan tunjukin buktinya dan kasih ancaman biar nggak dia sebar. Biasanya ia akan minta imbalan, bisa berupa minta duit ke korban, minta jatah enak-enak, ataupun minta dikirimin foto dan video enak-enak yang lebih banyak lagi. Nah, kalau ini kejadian, Anda harus ingat beberapa aturan ini. Pertama, jangan pernah turuti kemauan si penjahat. Kita nggak tahu apakah ia masih punya videonya ataupun sudah tak punya videonya lagi. Kita pun juga nggak tahu apakah ia sudah menyebar video itu ataupun juga belum dia sebar. Kalau Anda menuruti apa kemauan si penjahat, Anda nggak bisa jamin di masa depan ia tidak akan memintanya lagi. Bahkan hal ini pun akan membuat Anda menjadi budak dalam hidupnya. Maka dari itu, jangan turuti kemauan si penjahat. Kedua, tetap tenang. Anda bisa menganggap hal itu sebagai suatu hal yang tidak nyata, tapi jangan sembrono, apalagi menganggap hal itu sebagai suatu hal yang sangat remeh. Hal ini bisa Anda lakukan jika Anda tidak bisa merasa tenang dalam menghadapi hal tersebut. Kalau Anda bisa tenang, Anda tak perlu untuk melakukannya. Ketiga, jangan pernah mengakui kalau yang ada di video itu adalah diri Anda, walaupun memang di video itu benar-benar diri Anda. Anda harus membantah setiap fakta yang ia berikan. Anda bisa bilang kalau ia menggunakan teknologi deepfake untuk mengancam diri Anda. Kalau Anda mengaku bahwa di video itu adalah benar diri Anda, maka Anda kalah dengan si penjahat-penjahat itu. Keempat, tuntut dia. Tunjukin kalau Anda adalah orang yang gak bisa diajak main-main. Anda bisa mengancamnya dengan mengatakan dia telah melakukan pencemaran nama baik Anda dan juga ia telah melontarkan fitnah menggunakan teknologi deepfake. Setelah itu, Anda harus bikin laporan ke polisi, bikin laporan ke LBH, dan bikin laporan ke Komnas Perempuan. Setelah Anda buat, Anda harus foto dan kirim surat laporan itu ke penjahat tersebut supaya dia tahu tindakan penyebaran materi pornografi bisa kena pasal 29 UU pornografi dan penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 6 miliar. Belum lagi tindak pemerasan bisa kena pasal berlapis. Dan juga sekali lagi, Anda perlu pakai get kontak untuk lacak nama pemilik nomornya, biar dia tambah takut. Tunjukin ke dia kalau Anda nggak salah, tunjukin ke dia juga kalau Anda tak takut dengan dia. Kelima, blok lalu putusin kontak sama dia dan jangan dilayani lagi. Tujuannya biar Anda nggak makin stres dan nggak jadi bahan terornya lagi. Gimana mau jadi teror kalau dianya nggak punya kontak ke Anda lagi? Keenam, menerima. Jika videonya sudah tersebar, maka Anda harus menerima dan jangan menghardik diri Anda sendiri, karena Anda itu sudah menderita atas masalah tersebut, dan jangan Anda tambahi penderitaannya lagi. Seandainya Anda menerima ancaman penjahat tadi dengan mengirim foto pribadi ataupun video-video pribadi Anda, hal itu pun pasti akan merugikan diri Anda lagi, karena Anda sudah membuatnya semakin kuat dan kuat lagi. Dan hal ini pun tak jadi jaminan kalau dia pasti tak menyebar foto ataupun video-video pribadi Anda. Ketujuh, cari bantuan. Anda bisa cari bantuan ke psikolog, dan kalau Anda Muslim, Anda harus gabungi kedua kekuatan tadi dengan sholat dan pergi ke psikolog. Setelah itu Anda fokus untuk membuat diri Anda pulih kembali. Ada satu hal yang harus Anda ketahui lagi, bahwa setiap cobaan yang menimpa diri Anda itu pasti sesuai dengan kemampuan Anda. Kesimpulannya, pertama, jangan pernah turuti kemauan si penjahat. Kedua, tetap tenang. Ketiga, jangan pernah mengakui kalau yang ada di video itu adalah diri Anda, walaupun memang benar video itu adalah diri Anda. Keempat, tuntut dia. Kelima, blok lalu putusin kontak sama dia dan jangan dilayani lagi. Keenam, menerima. Dan ketujuh, cari bantuan. Sebagai penutup, saya akan memberikan dua nasihat. Pertama, jangan dekati zina. Kedua, jangan pernah rekam aktivitas enak-enak Anda dengan pasangan. Karena zaman sekarang ini, kebocoran data itu sangat gampang banget terjadi. Bisa dari alat perekamnya,
bisa dari akun cloud-nya, bisa juga nggak sengaja kekirim ke orang lain. Jadi, jangan pernah rekam aktivitas tersebut dan saya minta tolong kepada Anda untuk sebar video ini agar tidak banyak lagi korban yang mengalami hal keji seperti ini. Salam high value human, semangat!